peer teaching hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa warahmatullahi. kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Nurul sehat? Sehat. Sehat, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga. Nah, baik. Sebelumnya di minggu lalu Ibu sudah pernah menyampaikan terkait materi kita untuk mata kuliah asuhan kebidanan terapi komplementer. Kira-kira masih ingat tidak teman-teman semuanya? Apa sih kebidanan komplementer? Sebelum nantinya kita akan lebih lanjut untuk mendalami materinya. Ya, barangkali ada yang ingin merespon, silakan raise hand. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Nurul. Ya, dari materi yang disampaikan oleh Bu Prima di pertemuan yang lalu, eh, yang dimaksud dengan kebidanan komplementer itu kebidanan yang hubungannya dengan kebidanan tradisional ya, Bu ya. Betul. Ya, terima kasih. Kalau dari pandangan saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, baik luar biasa Nurul, jawabannya benar ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab atau menanggapi atau ada yang memberikan tambahan jawaban terkait apa sih kebidanan komplementer? Izin Bu, Izin, Bu. saya Nah, boleh, Saparingga, silakan. ya baik terima kasih Bu. Jadi kebidanan komplementer itu merupakan pelayanan atau terapi tambahan Bu dalam praktik kebidanan yang digunakan untuk mendukung kesehatan ibu, bayi dan juga keluarga Bu, baik selama kehamilan, persalinan maupun masa nifas. Mungkin itu Bu yang saya pahami. Baik, luar biasa lebih kompleks ya Bu ya. Lebih kompleks untuk Saparingga untuk jawabannya. Ya, jadi di sini sedikit saya ulas terkait kebidanan komplementer itu apa. Jadi kebidanan komplementer itu adalah pemberian asuhan secara konvensional. Artinya di sini adalah alternatif. Alternatif ataupun pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan atau disebut dengan non farmakologis. Nah, kita kaji dari segi apa? Kita kaji dari segi holistik. Oke, sebelum kita lebih lanjut karena memang hari ini adalah pertemuannya lebih kompleks ya Bu ya, teman-teman semua. Dikarenakan kita akan menjelajahi apa saja sebenarnya terapi-terapi komplementer dalam kebidanan. Oke, sebelum kita masuk untuk materi, di sini saya ada kuis ya, kuis pertanyaan, kuis pertanyaan. Nah, sudah terlihat ya, teman-teman semua? Sudah Bu. Udah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kita jawab sama-sama. Baik, kita jawab sama-sama. Nanti kalau misalkan ada yang ingin menjawab, silahkan untuk raise hand. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pengertian komplementer kehamilan dalam perawatan ibu? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Bu. A. Oke, kita coba. Oke, bagus. Lanjut. Pertanyaan kedua. Apa tujuan utama komplementer saat persalinan? D. Dek, Bu. D. Meningkatkan kenyamanan. Saya jawab. Bagus, good job. Lagi, pertanyaan ketiga. Siapa yang termasuk fokus perawatan bayi baru lahir dalam konteks komplementer? Apa kira-kira? Fokus perawatannya apakah kakek, nenek, bayi baru lahir, ibu hamil, atau dokter hewan? Yang mana kira-kira? B Bu, Teman-teman? B, bayi baru Bu. lahir. B, B dan C. kita coba. Nah, oke, kita lanjut kembali. Metode yang tidak direkomendasikan selama kehamilan A, adalah Bu, A. kira-kira apa? A, Bu. A, good job. Kita lanjut. Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan komplementer selama persalinan? B, Bu, B. B. Oke, luar biasa. Ya, baik. Teman-teman semua sepertinya masih fresh ya dengan materi yang minggu lalu saya sampaikan.
bahwa terapi komplementer ini cakupannya adalah luas ya Bu ya, teman-teman semua, holistik. Jadi ada bio, psiko, struktural, dan budaya. Oke, saya lanjut ke materi pada pagi hari ini terkait terapi komplementer kebidanan. Jadi sudah terjawab ya, apa itu komplementer? Sudah ada yang menjawab? Baik, kebidanan komplementer adalah pelayanan kebidanan yang menggunakan pengobatan non-farmakologis untuk mendukung keadaan normal klien. Pelayanan ini dilakukan oleh seorang bidan yang kompeten. Maksudnya di sini adalah pelayanan komplementer ini tidak menggantikan dengan pengobatan yang sebelumnya. Artinya apa? Misal kita sebagai bidan, ibu hamil anemia. Nah, kira-kira kalau ibu hamil anemia, apa edukasi ataupun apa solusi yang bisa kita berikan kepada ibu hamil? Ada yang bisa jawab? Minum tablet penambah darah, Bu. Minum tablet penambah darah. Ada lagi? Konsumsi makanan yang tinggi zat besi mungkin, Bu. Konsumsi makanan tinggi zat besi. Bagus. Nah, itu adalah teknik farmakologis kalau misalkan kita memberikan tablet tambah darah. Nah, karena pada umumnya ketika ibu hamil pergi ke klinik, ke puskesmas, ke PPM, nah itu akan diberikan tablet tambah darah. Nah, apa fungsinya untuk terapi komplementer di sini? Jadi terapi komplementer di sini fungsinya adalah sebagai tambahan. Maksudnya adalah dia memberikan suatu penyelesaian secara non-farmakologis melalui evidence base. Contohnya apa? Misalkan ibu anemia. Kalau ibu anemia yang biasanya diberikan tablet tambah darah, pastinya tidak semua ibu hamil akan mengkonsumsi. Karena apa? Karena efek samping ya Bu. Teman-teman semua, efek samping yang terkadang ada rasa mual, kemudian tidak mau konsumsi tablet. Nah, di sini kita memberikan terapi komplementernya adalah berupa makanan. Contohnya misalkan buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan yang tinggi akan zat besinya adalah buah naga, ya, buah naga. Nah, teman-teman semua sebagai bidan bisa memberikan terapi komplementer berupa jus buah naga pada ibu hamil, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan pasiennya tidak suka dengan buah naga ataupun tidak suka dengan jus, teman-teman bisa mengembangkan dari jus ke permen misalkan. Karena memang sekarang itu ada yang terbaru ya, terbaru terkait suplemen untuk meningkatkan zat besi pada ibu hamil. Contohnya adalah seperti permen jelly, kemudian agar-agar jelly, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Penerapan terapi komplementer dalam kebidanan. Nah, sebenarnya terapi komplementer itu banyak sekali. Karena apa? Karena dalam kebidanan itu kita mencakup ada ibu hamilnya, ada ibu bersalinnya, ada ibu nifasnya, ada bayi baru lahir, ada remaja, bahkan ada yang menopause, perimenopause, dan masih banyak lagi. Karena memang sejatinya teman-teman di sini yang berada di ruangan ini adalah bidan. Kenapa dikatakan bidan? Karena bidan inilah yang nantinya akan mendampingi wanita sepanjang daur kehidupannya. Maksudnya apa? Mulai dari hamil, bersalin, nifas, BBL. Karena apa? Karena asuhannya adalah continuity, saling berkesinambungan. Nah, di sini mungkin untuk materi di hari ini ada beberapa inti dari materi kita terkait terapi komplementer apa saja dalam kebidanan. Yang pertama adalah prenatal yoga. Yang kedua adalah acupressure. Kemudian yang ketiga pijat oksitosin. Lalu yang keempat baby massage. Nah, dari teman-teman semua yang ada di ruangan, kira-kira sudah pernahkah melakukan prenatal yoga? Baik ke pasien atau barangkali ada yang pernah kerja di klinik TPMB ataupun magang, sudah pernah Pernah melakukan mengantar prenatal kakak yoga? saya, Bu, Kakaknya, oke, saat hamil. kakaknya hamil. Kalau aku pressure, sudah tahu belum aku pressure itu apa? Belum, Bu.
Belum. Bu. Kira-kira teman-teman semua di sini, karena kan kita belajar sebelum ini sudah ada RPS ya, RPS yang sempat Ibu sampaikan bahwa teman-teman silakan dilihat untuk pertemuan kita, karena kita akan menyelesaikan pertemuan ini dalam waktu 1 semester, seperti itu. Barangkali ada yang sudah baca-baca untuk materi hari ini. Ada teman-teman yang lain yang bisa menjawab, acupressure itu apa? Oke, baik. Mungkin masih belum ada pencerahan barangkali ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama mencoba mengulik lagi apa sih itu acupressure. Nah, oke. Kemudian clue-nya di sini acupressure itu adalah tekanan. Kanan. Barangkali teman-teman di sini ada yang pernah melihat pasien, ya pasien datang ke klinik yang kalau di desa-desa biasanya sih klinik yang tradisional seperti itu. Nah, biasanya dia melakukan terapi menggunakan jarum gitu, ataupun ada yang ditusuk kakinya pakai jarum, ataupun pakai jempol tangan. Nah, itu adalah salah satu pengaplikasian dari acupressure kalau di kita di kebidanan. Kemudian yang ketiga adalah pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini merupakan pijatan yang biasanya kita terapkan pada saat ibu sudah di tahapan masa nifas. Karena apa? Karena ini fungsinya adalah nantinya untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian yang keempat adalah baby massage. Nah, teman-teman semua di sini barangkali ada yang punya ponakan, ada yang punya adik. Pernah nggak di massage adiknya? Ibu, Iya, silakan Dida. adik saya setiap hari saya massage dari Masya Allah. belajar dari YouTube, Ibu. Belajar dari YouTube. Ya, baik, luar biasa teman-teman di sini ya, ternyata antusias. Karena memang komplementer ini bukan hanya dari kita yang bidan, tapi bahkan di luar konteksnya kebidanan, seperti ada perawat, kemudian adanya nakes yang lain, Kesling, Kesmas, mereka itu sebenarnya sudah bisa melakukan terapi-terapi yang seperti ini, seperti komplementer. Oke, baik. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait prenatal yoga. Nah, tadi sudah ada kuis ya, kuis terkait ini apa sih terapi yang bisa digunakan pada ibu hamil? Oh, ternyata jawabannya adalah prenatal yoga. Kenapa? Prenatal yoga ini adalah yoga kehamilan. Artinya, yoga ini dirancang khusus untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ada beberapa gerakan-gerakan yang memang dirancang hanya untuk ibu hamil. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang pernah ikut pilates, ada yang pernah ikut gerakan yoga, nah seperti itu. Nah, namun perbedaannya di sini adalah ini dirancang khusus untuk ibu hamil. Kenapa? Karena memang pada ibu hamil itu dari segi struktur tubuh saja itu sudah berbeda dengan orang biasa. Perut yang sudah membesar, ya. Kemudian ketidaknyamanan yang lain seperti cemas saat persalinan, kemudian rasa mual muntah. Nah, tidak semua gerakan yoga itu bisa diterapkan pada ibu hamil. Oleh karena itu, ada yang namanya prenatal yoga. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk memberikan manfaat fisik dan mental pada ibu hamil. Karena apa? Karena yoga ini adalah terapi yang memang dirancang adanya relaksasi. Ada inhale, ada exhale. Kemudian pasien kita akan merasa nyaman pada saat melakukan yoga, terutama untuk pasien-pasien hamil ataupun pasien bersalin yang nantinya menghadapi proses persalinan. Nah, gerakannya seperti apa, Bu? Nah, gerakannya ini disesuaikan untuk kenyamanan dan keamanan ibu serta janin. Nah, di sini kita coba lihat, ya, kita lihat mengapa yoga kehamilan itu penting. Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Kira-kira kenapa yoga itu penting dalam kehamilan? Siapa di sini yang bisa menanggapi? Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Tidak lagi. Kenapa yoga itu penting? Karena
dalam yoga itu kita diajarkan teknik-teknik bagaimana untuk mempermudah nanti ibu hamil melahirkan. Betul. Jadi jawabannya Rida ya terkait kenapa penting? Oh ternyata mempermudah ibu hamil saat melahirkan. Nah, kenapa? Kok bisa gitu ya? Kok bisa yoga itu mempermudah proses melahirkan? Karena yang tadi, karena manfaat yoga itu kalau kita kaji secara holistik, yoga itu bisa meningkatkan hormon. Hormon apa? Hormon yang dibutuhkan ibu hamil pada saat menghadapi proses persalinan. Nah, kemudian yang mana pada ibu hamil ini membawa perubahan fisik dan psikis. Tentunya yoga ini juga membantu mengurangi ketidaknyamanan seperti nyeri punggung. Barangkali di sini pernah lihat ibu hamil yang mengeluh gitu ya. Yang mengeluh, aduh pinggang saya sakit gitu ya. Aduh pinggang saya nyeri. Itu karena apa? Karena memang itu adalah perubahan fisiologis yang terjadi pada kehamilan. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa memberikan yoga. Yoga pada ibu hamil untuk mengurangi nyeri punggung. Jadi ada beberapa langkah, nanti coba kita lihat terkait yoga apa saja yang bisa kita berikan pada saat ibunya nyeri punggung, kemudian ibunya sesak nafas, atau ibunya udem. Nah, di sini udem, ada yang tahu udem apa? Karena ini kan sudah semester 5 ya teman-teman, barangkali ini Bengkak, masih Bu. pertanyaan dasar. Apa? Bengkak. Bengkak ya. Jadi ibu hamil itu sangat rentan, kakinya bengkak, pipinya bengkak, kemudian tangannya bengkak. Nah, itu adalah istilahnya udem. Karena apa? Karena tadi perubahan lagi, perubahan dari masa kehamilannya. Nah, di sini kita bisa menerapkan yoga. Yoga yang seperti apa? Ya, mungkin yoga yang relaksasi. Jadi kita coba ibunya untuk inhale, exhale gitu ya. Kemudian kita berikan gerakan yang mana tidak terlalu bertumpu pada titik ataupun ujung kaki. Karena apa? Karena ibunya udem gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini, selain yoga, sebenarnya pada saat kita menemukan kasus nyeri punggung, kemudian udem, dan lain sebagainya, kita bisa combine. Artinya kita bisa kombinasikan terapi ini dengan terapi yang lain. Ya, tadi kan ada acupressure gitu ya. Jadi kalau kita mencoba untuk combine yoga dengan acupressure, boleh nggak, Bu? Ya boleh, asalkan apa? Asalkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Maksudnya di sini adalah langkah-langkah yoga dan acupressure titik-titik yang mana saja yang bisa kita berikan pada saat kita menghadapi pasien dengan kasus yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini kita lihat kenapa yoga itu penting, bahwa dia memberikan kenyamanan fisik, kemudian keseimbangan emosional, kemudian bisa berfungsi untuk membantu dalam persiapan persalinan. Karena apa? Karena memperkuat otot, kemudian melatih pernapasan. Ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yoga. Sedikit mengulas ya dari pertemuan yang sebelumnya, prinsip yoga itu dia adalah memodifikasi dari gerakan yoga yang umum agar kita sesuaikan dengan kondisi ibu hamil seperti yang tadi disampaikan. Prinsipnya apa saja? Tentunya kita harus menciptakan ruangan yang nyaman, ruangan yang nyaman untuk ibu hamil. Nah, nanti teman-teman, kalau misalkan teman-teman karena di sini adalah levelnya sarjana, apabila nanti melanjutkan ke profesi, dan karena memang bidan wajib profesi di 2028 untuk membuka praktik klinik. Nah, teman-teman bisa buka terapi komplementer. Sebagai apa? Ya, sebagai sampingan gitu. Jadi, Ibu misalkan nih bidan Saparingga, TPMB Saparingga dengan pelayanannya ada baby massage, baby spa, kemudian ada prenatal yoga dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini teman-teman barangkali masih jadi mahasiswa gimana Bu? Karena kita kan harus menunggu waktu yang lama untuk menempuh itu semua. Nah, simpel saja nih teman-teman jawabannya. Misalkan kita sebagai mahasiswa kebidanan ingin mengaplikasikan terkait yoga dan lain sebagainya sebagai sampingan kita. Teman-teman sekarang itu sudah canggih. Bisa kita menciptakan atau membuat ruang diskusi online gitu ya. Kemudian kita bisa membuat kelas ibu hamil online. Nah, itu adalah salah satu penerapan yang bisa kita lakukan. Asalkan apa? Asalkan ada syaratnya. Di minggu lalu sudah saya sampaikan, sudah Ibu sampaikan bahwa untuk penerapan yoga ini, untuk penerapan terapi komplementer ini,
kita harus ada aspek legal. Artinya apa? Tentunya kita sudah bersertifikat. Maksudnya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di sini belum punya sertifikat, boleh ikuti pelatihannya. Karena di pelatihan itu nanti akan ada sertifikat sebagai fasilitator ataupun instruktur. Nah, tujuannya apa? Jadi teman-teman semua sudah punya gelar non-akademis nantinya pada saat sudah pelatihan. Nah, kemudian yang kedua adalah pernafasan. Pernafasan kita fokus pada teknik pernafasan yang benar, yang tadi disampaikan. Bahwa ibu hamil tentunya punya permasalahan yang banyak. Nah, maksudnya di sini sudah tidak nyaman perutnya, kemudian belum lagi di rumah ada masalah keluarga, kemudian rasa cemas terhadap persalinan. Ini adalah teknik yang bisa kita berikan. Kita berikan inhale, exhale gitu. Kita coba ibunya, kita hipnosis ibunya. Bu, ibu jangan takut gitu ya. Ibu jangan cemas. Nah, kita pada saat memberikan inhale, exhale, pernapasan ataupun hipnosis, kita berikan terapi musik gitu. Jadi ibunya lebih rileks. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya buka kelas yoga, jangan lupa ada musiknya. Jangan lupa ada lantunan musiknya. Biar apa? Biar rileks pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas dan keseimbangan. Nah, ini adalah prinsip yang paling penting. Karena apa? Karena keseimbangan yang perlu kita terapkan pada ibu hamil. Jangan sampai gara-gara yoga ibu hamilnya jadi komplikasi gitu ya. Jangan sampai ibu hamilnya gara-gara yoga belum waktunya persalinan, sudah KPD atau sudah ketuban pecah dini. Nah, itu beresiko. Kemudian di sini adalah mempersiapkan otot perut, kemudian hormon relaksin. Nah, gunanya adalah untuk melenturkan sendi dan otot. Kemudian adalah kita menghindari tekanan atau gerakan yang menekan pada perut. Ya, karena untuk janinnya nantinya. Karena memang untuk pada saat kita salah memberikan tekanan ataupun gerakan pada yoga, bisa jadi nanti pasien ini yang awalnya kepala janinnya di bawah, malah muter ke atas atau jadinya sungsang. Nah, itu kan kasihan pasiennya kalau kita tidak terampil. Ya, kita lanjut di sini gerakan yoga pada ibu hamil. Jadi ada beberapa gerakan yoga pada ibu hamil di sini adalah seperti yang teman-teman lihat, seperti bertapa ya teman-teman, bertapa tangannya di atas. Nah, ini adalah gerakan yang simple sebenarnya. Boleh di atas tangannya atau boleh di ujung lutut sambil bersila gitu. Jadi tujuannya apa? Biar rileks. Nah, ini adalah proses pada saat kita inhale, kita exhale. Duduk bersila, punggung tegak, dada terbuka, mata terpejam, bernafas lebih rileks gitu. Kemudian yang kedua adalah camel pose. Nah, kalau camel pose ini posisi duduknya bersimpuh. Yang tadi bersila, sekarang bersimpuh. Jadi bersimpuh, kita busungkan tubuh ke depan, angkat dagu, kencangkan bokong gitu ya. Maksudnya di sini adalah pada saat hamil perut besar, kemudian belum ketidaknyamanan. Jadi pada saat kita memposisikan diri yang seperti ini adalah gerakan yoga yang bisa melunturkan otot-otot dan merelaksasi otot-otot. Kemudian yang ketiga, warrior pose. Nah, warrior pose ini biasanya bisa digunakan pada saat ibu hamil sudah memasuki masa kehamilan di trimester 2 sudah mau masuk persalinan. Nah, ini posisinya seperti berdiri, kemudian dibuka kaki, kemudian bahu menghadap ke depan, tangan lurus ke samping, dan ditekuk salah satu kakinya. Nah, tugas kita di sini seperti apa sebagai fasilitator? Kita harus memastikan bahwa si ibu ini benar-benar menekuk kakinya sesuai dengan gerakan yang ada, yang aman untuk ibu hamil di trimester ketiga ataupun kedua. Karena apa? Kadang banyak ibu hamil melakukan yoga tekuk kaki, tapi kakinya salah, ditekuk ke samping, ataupun ada yang menekuk ke arah dalam. Nah, itu akan berpengaruh dengan kenyamanan ibunya. Kemudian ada di sini butterfly pose. Artinya adalah gerakan kupu-kupu. Nah, karena di sini gambar belum kelihatan kupu-kupu seperti apa. Jadi, kalau kupu-kupu itu tentunya ada sayapnya gitu ya, teman-teman. Jadi seperti kupu-kupu, kita gerakan kaki
Silakan yang mau praktik di tempat masing-masing, silakan nanti coba digerakkan kakinya, kemudian duduk, ditekuk lututnya, disatukan telapak kakinya, kemudian panjangkan tulang belakang. Nah, kemudian di sini kita masuk yang kedua adalah acupressure. Tadi sudah disampaikan, acupressure itu adalah tekanan. Nah, barangkali sudah pernah lihat sepertinya. Nah, namun tadi pada saat ditanya belum terjawab. Barangkali teman-teman belum fokus. Nah, acupressure ini berasal dari kata ekasnya jarum. Pressure adalah tekanan, yaitu pengobatan alamiah, cara menekan atau mengurut permukaan tubuh untuk mengatasi berbagai macam gangguan fungsi pada tubuh manusia. Cara kerjanya seperti apa? Jadi titik acupressure ini kerjanya adalah titik yang nantinya akan mengalirkan energi pada tubuh. Nah, aliran energi ini akan mengalir sesuai dengan titik yang kita berikan. Nah, mekanismenya kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan ada yang sakit kepala, ibu hamilnya, atau ibu yang nifas, ASI-nya nggak lancar. Nah, itu ada beberapa titik-titik yang bisa kita lakukan penekanan, nah sehingga memberikan efek yang bagus untuk ibu hamilnya sesuai kebutuhannya. Nah, seperti ini gerakan pijatnya lambat atau kuat atau bertenaga. Nah, ini silakan nanti teman-teman pada saat melakukan konfirmasi sama pasiennya. Ibu, tekanannya sudah sesuai belum gitu. Bu, ini terlalu kuat nggak tekanannya? Nah, seperti itu. Karena kita sebagai bidan tidak hanya memberikan terapis, tapi kita juga bagus. Oke, kita lanjut teknik pemijatan dengan acupressure itu seperti ini, ada yang menusuk, memutar, menekan, mengetuk, menggosok, menepuk, mencubit, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering dilakukan adalah menekan. Dengan apa? Biasanya yang paling kuat itu adalah ibu jari. Kalau kita tekan dengan ibu jari, nah itu lebih kuat tekanannya. Nah, seperti di bagian sebelah kanan itu ada gambar, ada 1 cun, ada 2 cun, ada 3 cun. Apa sih Bu artinya? Jadi 1 cun itu adalah berapa jarak penekanan dari titik yang satu ke titik berikutnya gitu. Jadi 1 cun itu semua, barangkali ada yang, mohon maaf, ada yang mungkin jarinya lebih besar ya dari ibu gitu. Nah, itu boleh 1 cunnya bisa diibaratkan 2 jari, karena biasanya 1 cun itu 1 sampai 2 sentimeter gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, nah ini adalah contohnya, ada yang menekuk, menutup, kemudian menekan, ada yang